Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SMKN 1 Cikarang Selatan pada program kalian Teknik Komputer dan Jaringan, khususnya pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama adalah pengenalan mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Yang kedua, cara belajar mapel SIMDIC, dan yang ketiga tentunya peralatan atau hardware yang dibutuhkan untuk belajar simulasi dan komunikasi digital di masa pembelajaran daring ini. Ya. Kita lihat yang pertama adalah isi daripada mata pelajaran itu apa sih yang nanti akan kita pelajari, sehingga peserta didik bisa mempersiapkan pembelajaran ini lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari kompetensi dasarnya, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini, yang selanjutnya kita singkat SIMDIC saja biar lebih mudah dalam penyebutannya. Di semester ini kita akan paling tidak ada 7 pasang kompetensi dasar ya, dimana yang sebelah kiri yang diberikan nomor 3.1 itu adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan, dan yang 4.1 atau menggunakan fungsi perintah command itu adalah kompetensi keterampilan, sehingga nanti siswa bisa punya pengetahuan dan juga keterampilan yang nanti harus dikuasai pada pembelajaran SIMDIC ini atau setelah selesai pembelajaran SIMDIC ini. Misalnya menerapkan metode peta minda, paling tidak nanti siswa bisa membuat peta konsep ya dalam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang berikutnya mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, ini adalah nanti kita belajar bagaimana menyusun paragraf yang baik menggunakan program pengolah kata, sehingga nanti siswa itu ketika misalnya melakukan copy paste dari internet itu bisa merapikan paragraf, dan keterampilannya tentu bisa menyusun kembali format dokumen pengolah. Yang berikutnya adalah format logika, pengolah angka, presentasi, itu nanti kita pelajari. Nah, lalu sebenarnya apa sih konsep mata pelajaran SIMDIC? Nah, ini kita bahas konsep dasar daripada mapel SIMDIC atau simulasi digital. Nah, sebenarnya SMK itu sebagai sekolah yang memiliki tujuan memberikan kompetensi pada siswa, itu membekali siswanya dengan keterampilan kejujuran untuk memecahkan masalah. Jadi awalnya memang masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari inilah yang melatar belakangi adanya mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, karena tentu kita memang selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang kadang kita sendiri kesulitan dalam menyelesaikannya. Nah, apa sih masalah itu? Nah, itu ya tentu yang harus kita pahami. Nah, secara sederhana, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Saya ulangi, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita pengennya saat ini misalnya ya, contoh masalah ya pembelajaran daring ya. Sekarang ini misalnya pembelajaran itu kan lebih mudah dilaksanakan secara luring atau offline, atau praktek langsung di kelas, atau demonstrasi pembelajaran langsung, sehingga ketika ada kesulitan kita bisa langsung tanya ke teman, ke guru, sehingga lebih mudah dan interaktif. Nah, sementara kenyataannya saat ini kita mau gak mau melaksanakan pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Nah, sehingga tentu akan menimbulkan masalah baik bagi siswa, guru ya, ataupun sarana pendidikan yang memang perlu dipersiapkan untuk mendukung pembelajaran ini. Bagi siswa tentu ketika pembelajaran itu akan dilaksanakan secara online, maka yang dibutuhkan adalah jaringan internet. Nah, meskipun sekarang ini hampir rata-rata siswa memiliki perangkat digital untuk mengakses internet, tapi tentu dibutuhkan internet dengan koneksi yang cepat dan stabil.
misalnya untuk melakukan streaming atau video conference ketika pembelajaran akan benar-benar dilakukan secara daring bersama. Daring bersama artinya satu guru melakukan video conference terhadap 30 siswa per kelas. Nah, ini tentu membutuhkan koneksi internet yang stabil baik dari guru maupun siswa. Nah, yang jadi masalah adalah tidak semua siswa memiliki koneksi internet yang cepat stabil itu. Misalnya ada permasalahan dari operatornya, sinyalnya, perangkatnya, macam-macam. Ini tentu perlu dicarikan solusi-solusi yang kreatif sehingga pembelajaran itu bisa tetap dilaksanakan gitu ya. Bagi guru juga tentu masalahnya bisa macam-macam. Selain koneksi internet tadi, misalnya akan menggunakan aplikasi apa? Apakah akan menggunakan Webex, menggunakan Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, macam-macam. Belum lagi kemampuan guru dalam mengelola kelas digital ya, itu tentu berbeda-beda. Nah, berikutnya, dari masalah tadi ya, kemudian simulasi digital itu tentu kita harus bisa mengatasi masalahnya. Misalnya masalah ini tentu harus ada ide kreatif. Paling tidak di sini ada 5 solusi ya untuk mengatasi permasalahan tadi ya. Yang pertama tentu ya kita harus bisa menyelesaikan masalah secara permanen. Artinya apa? Tadi misalnya ketika kita bertemu masalah pembelajaran daring ya, butuh koneksi cepat, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan internet cepat dan stabil gitu ya. Ya misalnya dengan menggunakan langganan fiber optik ataupun misalnya menggunakan operator yang memang memberikan sinyal yang kuat sehingga internetnya cepat dan stabil digunakan untuk video conference ya, pembelajaran daring gitu ya. Nah, itu ya. Yang kedua, dapat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini yang bisa jadi antar siswa itu berbeda kemampuannya. Ada yang misalnya punya kuota banyak, ada yang punya kuota sedikit, sehingga ini tentu perlu dikomunikasikan baik siswa, guru gitu ya, sehingga pembelajaran bisa maksimal. Yang berikutnya ya, penyelesaian masalah ini harus bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ketika pembelajaran ini akan dilaksanakan secara daring, maka semua siswa harus dipastikan bisa mengakses materi pembelajaran ya, dan siswa bisa terampil gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran itu. Nah, yang keempat tentu tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku ya. Ini tentu misalnya kaitannya dengan lisensi software yang digunakan gitu ya. Nah, karena aplikasi itu ada yang lisensinya berbayar, ada yang free. Oleh karena itu perhatikan lisensi software yang digunakan sehingga tidak melanggar. Yang berikutnya ada permasalahan itu harus diselesaikan mampu menginspirasi orang lain. Ketika kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, maka orang lain melihat, si A itu bisa seperti ini. Nah, sehingga kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Nah, berikutnya kita lihat, setelah kita menemukan masalah, menyelesaikan masalah, maka berikutnya adalah kita harus bisa mengkomunikasikan gagasan ya. Gagasan itu ide ya, bahwa kita punya ide yang baik itu perlu dikomunikasikan yang baik ke ya paling tidak pihak-pihak yang terkait dengan itu. Nah, gagasan itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ketika dapat digunakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, untuk mengkomunikasikan gagasan paling tidak proses kreatifnya ada 4. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ada 4N katanya. Ini bahasa Jawa saya juga gitu paham. Ini teni, ini roke, nambahi sama nemoke. Itu ya kita terjemahnya saja, amati, tiru, modifikasi dan buat baru. Nah, ini proses kreatif. Kita amati, pembelajaran ini menggunakan daring aplikasi ini misalnya. Kita tiru. Nah, ketika kita meniru itu tidak harus sama. Sesuaikan dengan iya, begitu. Nah, berikutnya buat baru ya, sehingga tidak sehingga kita bisa melakukan karya yang original.
Nah, berikutnya kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Nah, ini yang penting dalam mata pelajaran simulasi digital, bahwa saat ini kita ada di zaman teknologi makin canggih gitu ya. Saya katakan makin canggih karena memang saat ini perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi setiap hari itu bertambah baru dengan spesifikasi yang makin memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan gitu ya. Nah, kemampuan inilah yang harus dikuasai peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya. Nah, kemampuan mengkomunikasikan menjadi makin luas gitu ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, teknologi sekarang ini kan baik dari hardware, software itu kan sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan ya. Ya tentu pada tahapannya nanti bagaimana peserta didik ini nanti menguasai cara menggunakan peralatan TIC yang makin canggih itu ya, makin canggih. Meskipun mungkin saat ini secara kemampuan kita belum bisa membeli peralatan itu. Nah, kita tidak salah ketika kita mengetahui ini spek seperti ini bisa untuk ini, spek yang seperti ini bisa untuk ini, sehingga akan sangat mudah ke depannya dalam beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang makin modern dan canggih gitu ya. Jadi paling tidak perangkat komunikasi digital itu ya dapat memungkinkan seseorang mencari alternatif solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi peralatan yang sekarang ini misalnya sekarang karena membutuhkan misalnya zaman pandemi ini di mana kita tidak diperbolehkan untuk pembelajaran di kelas misalnya, maka tentu ketika kita bisa menggunakan peralatan teknologi, kita akan mudah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran baik siswa maupun guru gitu ya. Oleh karena itu keterampilan menggunakan peralatan teknologi ini itu menjadi alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya tadi ya. Itu. Terus yang kedua, perangkat komunikasi itu memungkinkan seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Jadi ketika misalnya kita sendirian kesulitan, kita misalnya akan membuat sebuah video sekarang yang video gitu ya. Ketika kita punya ide kreatif, maka kita bisa mengajak orang lain yang punya keterampilan mengedit video untuk membuat video yang misalnya diupload ke platform YouTube, platform Google, sehingga video itu ditonton oleh banyak orang. Nah, ini tentu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai gitu ya. Terus yang ketiga, perangkat komunikasi digital itu memungkinkan seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain, atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi ya. Jadi saat ini ya kita dihadapan pada kondisi di mana harus jaga jarak, harus tidak berkerumun gitu. Tentu ya untuk mengkomunikasikan sebuah produk ya tentu kita menggunakan platform dunia digital atau media digital, entah itu media sosial, streaming video, ataupun media yang bisa menampilkan produk kita, dan produk kita dilihat oleh orang lain dan sehingga bisa bernegosiasi. Nah, yang berikutnya kesimpulan dari pengenalan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini adalah bahwa mata pelajaran SIMDIK ini merupakan alat. Saya ulangi, mata pelajaran SIMDIK atau simulasi digital nantinya digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Ya, jadi presentasi digital ya misalnya melalui presentasi digital itu PowerPoint, melalui streaming video, itu bagian daripada presentasi digital. Ataupun misalnya membuat sebuah e-book atau buku panduan yang terkait dengan produk atau ide kreatif atas masalah yang dihadapi siswa gitu ya. Sehingga tentu
menggunakan alat itu menjadi kemampuan menggunakan alat menjadi kunci utama daripada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oleh karena itu, bagaimana siswa nanti misalnya menggunakan aplikasi Microsoft Word, meskipun itu aplikasi yang gampang digunakan, tetapi tentu ide-ide kreatif yang perlu digali daripada kemampuan peserta didik itu perlu dipelajari lebih dalam. Menggunakan Microsoft Excel, menggunakan PowerPoint untuk presentasi digital, yang menggunakan aplikasi editing video, menggunakan aplikasi video conference, menggunakan aplikasi Classroom Google, yang menggunakan misalnya editing video, menggunakan peralatan teknologi informasi baik hardware maupun softwarenya, PC, laptop, handphone, ya, sehingga bisa lebih bermanfaat dalam proses sekarang ini. Demikian pengenalan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dari saya cukup sekian, saya ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.